Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman berada dalam kondisi yang sehat. Perkenalkan, nama saya Nindi Febiatira dan saya adalah mahasiswi dari London School of Public Relations Jakarta yang sudah berada di semester 6. Video ini merupakan salah satu tugas harian kedua dari mata kuliah Public Speaking dan Presentation Skill dengan dosen pengajar yaitu Sir Charles Bonar Sirait. Topik pembahasan yang akan saya bahas mengenai krisis energi Indonesia yang bersumber pada berita CNBC Indonesia dengan judul Krisis Energi Bayangi Negeri dan berita CNN Indonesia dengan judul Harapan Energi dari Timur. Selamat menyaksikan. Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya alamnya, termasuk panas bumi terbesar dan produsen batubara terbesar nomor 5 di dunia. Pada tahun 2010, produksi batubara mencapai 275 juta ton dan saat ini sekitar 350 juta ton. Dari kedua hal tersebut menandakan Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah yang membuat kita bangga menjadi warga Indonesia. Dengan kekayaan yang berlimpah seperti panas bumi dan batubara, membuat kita terhanyut dan hampir melupakan bahwa Indonesia juga memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut berasal dari minyak dan gas. Dari sisi cadangan migas di Indonesia yang berkisar 2,5 miliar barel yang hanya diperkirakan cukup untuk kebutuhan 8,7 tahun. Tentunya jumlah tersebut berada di bawah kapasitas migas yang dimiliki oleh negara lain seperti Malaysia dan Vietnam. Sektor migas memegang peranan penting bagi ketahanan energi nasional. Jika penurunan kinerja produksi yang merosot jauh dari jumlah yang dibutuhkan dikarenakan konsumsi lebih besar dibandingkan dengan produksi, maka membuat Indonesia akan menghadapi pada ancaman krisis energi. Krisis energi konsumsi migas RI mencapai 1,7 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi migas domestik hanya mencapai 781.000 barel per hari. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan energi dunia terus meningkat. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan konsumsi energi yang terus naik seiring dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk. Hingga 2030, Badan Energi Dunia International Energy Agency memproyeksikan permintaan energi dunia meningkat 45% atau 1,6% per tahun. Besarnya konsumsi dibandingkan produksi migas disebutkan oleh lembaga SKK Migas atau disebut juga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, mengatakan jika terjadi penurunan membuat RI harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, sehingga diperlukan upaya lebih lagi untuk menutupi gap produksi dan konsumsi, salah satunya melalui menggalakkan dan perbaikan eksplorasi. Jika diteruskan tanpa adanya penanganan, maka pada tahun 2040, ancaman pada defisit negeri akan menjadi 80 miliar US dollar atau 3% dari PDB nasional. Pemerintah melakukan upaya untuk mengantisipasi krisis energi dengan cara melakukan pemanfaatan energi baru terbarukan seperti EBT, diantaranya ada mini atau micro hydro, biomas, energi surya, energi angin, dan energi nuklir. Pada faktanya, bantuan EBT tersebut masih terbilang belum maksimal walaupun angka penggunaan migas mengecil. Pada tahun 2016, kebutuhannya yang berada di angka 26,58 juta ton, sementara untuk tahun 2025 diprediksikan menyentuh angka 103 juta ton, dan pada tahun 2050 jumlahnya meningkat menjadi 206 juta ton. Selain itu, akan ada tantangan yang dihadapi sektor hulu migas berupa kemerosotan produksi, berupa minimnya penemuan cadangan migas baru di mana 10 tahun terakhir hanya ada 200 juta barel. Sedangkan Indonesia membutuhkan miliaran barel hingga tahun 2050. Kemudian ada eksplorasi jangka panjang yang membutuhkan modal besar dan beresiko monetisasi 10-15 tahun. Dan terakhir, tidak ada minat investasi sehingga menjadi berkurang karena adanya regulasi. Pada 10 tahun mendatang, Presiden Jokowi memasang target lifting minyak 1 juta barel per hari. Berdasarkan data dari SKK Migas hingga semester pertama tahun 2020, lifting minyak nasional ini telah mencapai 90% dari target APBN tahun 2020 sebanyak 713,3 ribu barel per hari. Sementara untuk gas berkisar 5.605 juta standar kaki kubik per hari. Namun, jika dilihat dari target lifting minyak pada tahun 2021, justru mengalami turun atau lebih rendah dibandingkan dengan realisasi lifting dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2021, lifting ditargetkan berkisaran 690-710.000 barel per hari dan 990.000 sampai 1,1 juta barel per hari.
Pemerintah menargetkan investasi migas sebesar 70 miliar US dollar atau 7 kali lipat dari 2020, yaitu 11,6 miliar US dollar. Jika target investasi dan lifting 1 juta barrel per hari tercapai, maka pendapatan dari sektor ini juga akan meningkat menjadi 121 miliar US dollar dan dapat bertambah lagi menjadi 6 kali lipat dari 2020, yaitu 19,9 miliar US dollar. Oleh karena itu, upaya dalam mengembangkan energi baru terbarukan EBT di Indonesia harus bisa mencapai pada target yang diprediksikan. Dengan adanya EBT, pemerintah berharap dapat mengurangi energi fosil dan beralih pada peningkatan energi baru terbarukan, di mana pada masa mendatang penggunaan EBT bisa meningkatkan angkanya dan penggunaan migas dapat berkurang angka konsumsinya. Upaya membangun energi baru di Indonesia ini tentunya memerlukan kerja keras dari seluruh pihak. Salah satu kisah inspiratif berasal dari pulau bagian timur, tepatnya Pulau Sumba. Pulau Sumba hanya mendapatkan 20% saja untuk kebutuhan listrik, sisanya belum terjangkau jaringan listrik. Akan tetapi, hal tersebut dapat diatasi dengan kreativitas warganya dalam menangani hal tersebut. Salah satunya adalah Desa Kamanggi di Sumba Timur, menjadi pelopor dalam energi baru terbarukan. Potensi alam menjadi solusi tidak hanya untuk menerangi Desa Kamanggi saja, tapi membawa peradaban di desa ini. Ide memanfaatkan sumber energi mikrohidro awalnya bermula saat listrik di Desa Kamanggi tidak terpenuhi oleh listrik PLN. Di tahun 2004, perusahaan negara ini membangun pembangkit listrik tenaga diesel di Lairoka. Sayangnya, listrik PLN tidak cukup untuk menyediakan listrik untuk seluruh masyarakat. Tidak berputus asa, putra daerah setempat Umbu Hinggu Panjanji yang mencoba memanfaatkan potensi sumber daya air untuk menjadi listrik. Bersama Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, Umbu lalu membuat proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro kepada HIFOS, sebuah lembaga donor asal Belanda yang peduli masalah energi terbarukan. Listrik energi air, matahari, dan angin menggerakkan kehidupan desa termasuk pemanfaatan biogas dari kotoran ternak. Ampas biogas juga dapat diolah menjadi pupuk organik. Hal ini telah dipraktekkan salah satunya oleh kelompok Tani Lima Sejahtera. Saat memasuki kebun, tanaman kelompok nampak pepaya, sukun, anggur, dan tanaman sayur lainnya berbuah lebat. Pupuk organik tersebut disebut bioslurry. Kini warga Desa Kamanggi tidak hanya bisa minum air es dari kulkas saja, tapi juga bisa menjadi inspirasi dan harapan Indonesia sebagai 100% pelopor energi baru terbarukan. Kesimpulannya adalah Indonesia membutuhkan suatu inovasi baru untuk menutupi kekurangan energi. Keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju pastinya harus didukung dengan kecukupan energi yang memadai. Dibutuhkannya orang-orang yang dapat menginspirasi orang lain betapa pentingnya penggunaan energi dalam kehidupan. Salah satu inspirasi yang dilakukan oleh Umbu untuk desanya dengan memanfaatkan energi baru terbarukan. Sekarang dia bisa menjadi ketua Koperasi Jasa Peduli Kasih yang tugasnya mengelola listrik yang bersumber dari PLTMH Bakuhau. Dia pun boleh berbangga, instalasi ini adalah yang pertama di Sumba. Sebagai generasi muda saat ini, mari bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran akan bahwa pentingnya untuk mengambil peran dalam menjaga energi di Indonesia dan dapat mensosialisasikannya di kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi contoh atau bahkan pelopor untuk mengajak orang-orang peduli terhadap energi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.